pelindung tampan. Bantu Sare, like dan komen agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1263 sampai tahun 1265. Bab 1263 Break the Line. Itu mungkin. Dua biksu periode Yuanying lainnya menunjukkan ekspresi bijaksana. Kemampuan pelacakan capung menempati urutan pertama di Tianhai. Aroma Landen Sen tiba-tiba menghilang setelah bocah itu melarikan diri ke sini, dan 80% darinya bersembunyi di suatu tempat. Tiga pembudidaya Naschen Sol segera memerintahkan mereka untuk turun dan membiarkan lebih dari 100 pembudidaya formasi pil memisahkan tindakan mereka, dan mulai berpatroli dan mencari di hutan, mencari hal-hal seperti pembatasan formasi. Setelah mencari sepanjang malam, hingga keesokan paginya, para biarawan aliansi akhirnya menemukan pembatasan rumah batu di bawah sungai, dan pembentukan segel di dinding rumah batu. Meskipun tempat terlarang di bawah sungai tersembunyi, jumlah biksu di aliansi sangat besar sehingga ditemukan. Para beku aliansi dengan cepat mengepung sungai di hutan, dan tiga biksu zaman Yuanying memasuki rumah batu di bawah sungai. Hanya ada satu formasi teleportasi yang runtuh dan hancur di rumah batu, dan ada juga dinding yang ditutupi dengan batasan kuat. Tiga biksu Yuanying mencoba untuk menyerang dinding, hanya untuk melihat tirai cahaya abu-abu putih keluar dari dinding, seolah-olah pola Tai Chi berputar. Itu sangat ajaib. Teman Wang Dao, kamu mahir dalam formasi, dapatkah kamu memberitahu formasi apa ini? Formasi seperti ini tidak pernah terdengar oleh Firaun, tetapi sepertinya formasi berlian 2 tahun yang dicatat dalam buku-buku kuno. Pria tua berjubah hijau itu mengerutkan kening. Apa, ini adalah 5 Liangi Diamond Array teratas dalam pembelaan formasi kuno. Ekspresi dari dua beku lain di panggung Yuanying berubah secara drastis. Pria tua berjubah hijau itu menyipitkan matanya dan berkata, pada zaman kuno, formasi berlian dari kedua instrumen ini sebagian besar digunakan untuk menyegel ruang. Jika orang tua itu menebak dengan benar, harus ada ruang di dekatnya. Itu disebut anak Landen Sen, saya tidak tahu bagaimana melarikan diri ke ruang itu. Ini. Dua biksu lainnya di Naschen Sol Stage saling memandang, dan lelaki tua di Huangpao bertanya, teman Wang Dao, apakah ada cara untuk menembus dua formasi berlian? Pria tua berjubah hijau itu mengerang dan berkata, meskipun formasi berlian 2 meter ini sangat stabil, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan formasi telah melemah setidaknya lebih dari setengah. Ada cara, tetapi kita tidak cukup. Jika kita memiliki dua lagi seorang biksu di periode Yuanying akan baik-baik saja. Orang tua itu dapat meletakkan formasi petir 5 elemen untuk memecah formasi, dan ia harus 80% yakin untuk menghancurkan formasi. Lelaki tua berjubah Tao itu mengerutkan kening dan berkata, sudah selama ini. Di mana kita bisa menemukan dua rekan periode Yuanying? Butuh setidaknya 1 bulan untuk kembali ke wilayah Laut Yuanhe. Ya, sekarang perairan Yaosu dan Yuanhe sedang berperang, ini adalah pertanyaan apakah ada tenaga kerja di aliansi itu. Orang tua di Huangpao juga tampak agak jelek. Seolah-olah mereka bertiga tidak teratur. Tiga senior, sesuatu telah terjadi. Seorang mata-mata dari tahap alkimia datang ke rumah batu dan berteriak dengan cemas kepada tiga biksu Yuanying Stage. Apa yang mengejutkan? Pria tua berjubah hijau itu bertanya dengan acuh tak acuh. Raja ular hitam bersayap 6 memimpin sejumlah besar ras iblis ke selatan Gunung Siwanda, dan mereka akan segera mendekati kita. Mata-mata itu berkata dengan panik. Apa katamu? Tiga pembudidaya Naschen Sol terkejut, bagaimana bisa bahkan Raja ular hitam bersayap datang? Sekarang karena klan monster Tianhai sedang menghadapi perang, dan Raja Ular Hitam bersayap 6 adalah komandan yang memimpin klan monster Tianhai, dia seharusnya tidak datang ke tempat seperti itu. Mungkinkah pihak lain juga untuk harta besar? Tidak, ayo cepat naik. Tiga pembudidaya Yuanying segera bereaksi, dan segera meninggalkan rumah batu bawah tanah. Di atas hutan di bagian selatan Gunung Siwanda, tiba-tiba sebuah kapal terbang hitam besar, sekitar beberapa ratus meter panjangnya, dibangun seperti tiang hitam, dan sangat indah. Ini adalah kapal perang klan monster, dan ada ratusan tentara monster elit Tianhai berdiri di geladak. Liger, macan, macan tutul, serigala, ular, serangga, tikus, dan semut memiliki segalanya, dan mereka pada dasarnya adalah tier 6 atau lebih tinggi, dan mereka mengejutkan. Ada burung rakasa tingkat tinggi yang penuh sesak di langit. Dipimpin oleh Raja Ular Hitam bersayap 6, ada juga keras semi-morphed semi-order ke-8. Raja Ular, apakah perasaanmu benar? Anak itu benar-benar kembali ke tanah tandus seperti itu. Tanya monyet laut. Itu tidak mungkin salah. Anak itu mencuri cincin 9 roh Yuanku dengan pikiran ilahi di atasnya. Raja ini tidak akan merasa salah. Wajah Raja Ular itu hitam seperti bagian bawah pot.
Karena masalah wajah, dia malu untuk mengatakan bahwa Landon Sen menyambar cincin berharganya, tetapi mengatakan itu dicuri. Landon Sen tidak tahu bahwa Raja Ular bisa merasakan posisinya melalui jejak pemikiran ilahi yang melekat pada cincin tulang bergemuruh. Raja Ular terputus oleh Landon Sen beberapa hari yang lalu. Untuk memulihkan lengannya, vitalitasnya sangat rusak, jadi dia tidak ikut serta dalam pertempuran antara ras monster dan biarawan manusia. Sebagian besar pembudidaya iblis tingkat tinggi memiliki kemampuan fisik, selama mereka tidak rusak di bagian yang fatal, mereka pada dasarnya dapat pulih. Meskipun Raja Ular belum sepenuhnya pulih vitalitasnya, itu tidak menghalangi tindakannya. Sebulan yang lalu, tingkat tinggi klan Yao juga mengetahui keberadaan sebenarnya dari payung mutiara Hunyuan. Raja Ular meminta perintah Raja Tanduk Emas, dan pergi untuk memburu Landon Sen secara pribadi dan mengambil kembali payung mutiara Hunyuan. Raja Ular memimpin sejumlah kecil ras rakasa elit, melalui cincin tulang yang gemuruh, dan melacak mereka sampai ke hutan di bagian selatan Siwan Dasan di sepanjang lautan surga. Melihat bahwa kapal perang akan mencapai tujuannya, sejumlah besar biksu aliansi tiba-tiba bergegas keluar. 3 biksu di panggung Naschen Sol memimpin lebih dari 100 biksu di panggung alkimia dan memblokir kapal perang Raja Ular. Raja Ular hampir mengira itu adalah biksu manusia dalam penyergapan, geram, siap berperang. Wajah ketiga biksu periode Yuanying itu tidak terlalu bagus, dan mereka tidak ingin pergi berperang, jadi mereka segera menjelaskan kepada Raja Ular. Teman-teman dari 6 sayap, sekarang kita bertarung, itu tidak baik untuk kedua belah pihak. Karena kamu juga di sini untuk harta roh prasejarah, kita sementara bisa bekerja sama. Kata pria tua berjubah hijau itu. Bekerja sama. Jangan menertawakan gigi Raja. Apa yang kamu katakan untuk mematahkan formasi, Raja ini bisa mematahkannya dengan jari-jarinya. Raja Ular mengejek dengan jijik. Mengatakan itu, Raja Ular sebenarnya tidak ingin berperang dengan para biarawan manusia ini. Pada saat-saat normal, dia pasti tidak akan takut dengan 3 biksu sepele tahap awal Yuanying, dan tidak ada tekanan untuk memukul 3. Tetapi sekarang vitalitasnya sangat rusak, dan kekuatannya tidak baik, bahkan dengan bantuan kera laut tingkat 8, dia tidak yakin bisa mengalahkan ketiganya. Sesama Six Wing Daoist terlalu percaya diri. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencobanya terlebih dahulu. Jika Anda dapat menghancurkan formasi berlian 2 nama orang tua itu akan ditulis terbalik. Pria tua itu berkata dengan wajah muram. Raja Ular tidak percaya pada kejahatan ini, ia dan monyet laut mengikuti 3 biksu zaman Yuanying ke ruang batu di bawah sungai. Tidak peduli bagaimana Anda menyerang, formasi berlian 2 dimensi tetap tidak bergerak, dan bahkan tidak ingin membuka. Benar-benar tidak mungkin, Raja Ular harus memilih untuk sementara bekerja sama dengan 3 biksu Yuanying Qi dan mencapai kesepakatan. Pertama bekerja bersama untuk menembus 2 formasi berlian, cari tahu kejatuhan Landon Sen, dan kemudian raih payung mutiara Hunyuan dengan kemampuannya sendiri. Segera, 2 pembudidaya iblis dan 3 pembudidaya tahap Yuanying membentuk formasi petir 5 elemen dan mulai menyerang formasi berlian 2 tingkat di ruang batu bawah tanah. Bab 1264 Master and Servant Blood Contract. Lei Ling. Begitu Landon Sen membuka matanya dari meditasi, dia mendengar kekerasan yang bergetar. Ledakan. Seluruh ruang di Lei Ling tampak bergetar, seolah-olah ada gempa bumi besar. Rubah kecil di bawah pohon ceri juga terbangun, dan segera berlari ke arah Landon Sen. Seira, ini. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ruang Lei Ling tiba-tiba menjadi tidak stabil? Jantung Landon Sen bergetar dan dia segera bertanya. Rubah kecil buru-buru berkata, Landon Sen, ini seseorang yang melanggar formasi di luar, menyebabkan ruang di dalam Lei Ling bergolak. Apa? Seseorang yang melanggar batas? Kulit Landon Sen berubah, dan hatinya diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Mungkinkah orang-orang dari aliansi mengejar dan membunuhnya, mencoba untuk memecahkan segel Lei Ling? Seira, pertahanan formasi berlian Liang Yi begitu kuat, haruskah itu bisa menahannya? Landon Sen mengerutkan kening dan bertanya. Tidak harus. Ruang Lei Ling bisa terguncang seperti ini. Ada banyak orang yang melanggar formasi, atau beberapa metode khusus yang digunakan. Rubah kecil itu juga sedikit bingung. Suara itu baru saja jatuh. Bum bum bum. Gunung berguncang untuk sementara waktu, dan seluruh Lei Ling bergetar lebih keras, dan bahkan ruang abu-abu di sekitarnya bergetar. Nah, jika ini terus berlanjut, formasi akan hancur dalam waktu singkat. Rubah kecil itu berantakan, menginjak dan mendengus dingin, jika Sister Meyer menjadi lebih baik di sini, dia pasti akan belajar pelajaran. Orang jahat ini. Wajah Landon Sen hitam seperti bagian bawah pot.
Dia tidak berharap para penggarap aliansi untuk datang ke pintu begitu cepat, dan menilai dari postur ini, diperkirakan masih ada banyak pembudidaya di tahap Yuanying. Tidak peduli seberapa besar jumlah biksu dalam fase alkimia, tidak akan pernah mungkin untuk mematahkan formasi berlian 2 tingkat. Untuk membuat suara besar seperti itu, setidaknya beberapa beku Yuanying perlu bekerja sama untuk melakukan ini. Bum bum bum. Ruang Leiling masih bergejolak, wajah Landon Sen bersahaja, mengertakkan giginya dan berkata, Seira, sekarang tidak ada cara lain, atau... Mari kita aktifkan formasi teleportasi kuno ini dan pergi dari sini. Tidak mungkin, Landon Sen, Phantom Shifting Array ini hanya dapat mentransmisikan satu orang pada satu waktu, dan harus ada interval 3 hari setelah setiap transmisi sebelum orang kedua dapat ditransmisikan. Rubah kecil berkata dengan cemas. Apa? Setelah mendengar ini, suasana hati Landon Sen merosot ke bawah. Dengan kata lain, dia dan rubah kecil bisa meninggalkan Lei Ling sendirian. Jika kilat asli dalam tubuh Landon Sen tidak habis, ia masih memiliki lapisan perak untuk melarikan diri dengan menggunakan teknik melarikan diri guntur terbang. Tapi guntur dan kilat asli yang habis kemarin masih jauh dari pulih, dan sekarang tidak ada pilihan. Landon Sen lebih peduli tentang hidupnya sendiri, tetapi dia tidak ingin melihat rubah kecil ini mati sia-sia, dia punya ide di dalam hatinya. Seira, ketika orang-orang di luar datang, kita pasti akan menderita. Hanya ada satu cara untuk membuat kita berdua tetap hidup. Kata Landon Sen dengan suara yang dalam. Apa yang bisa saya lakukan? Rubah kecil itu buru-buru bertanya. Seira, aku menggunakan teknik kontrak darah sekarang, dan kamu adalah binatang rohku. Dengan komunikasi antara roh dan jiwa, aku bisa memasukkanmu ke dalam kantong binatang roh, dan kemudian formasi teleportasi ini tidak akan mengusir kami berdua. Landon Sen berkata dengan serius. Apa? Mata rubah kecil itu melebar, dan dia terkejut. Dia secara alami tahu bagaimana rasanya menjadi binatang roh manusia, dan dia umumnya diperlakukan sebagai budak. Selama dia berlatih kontrak darah, Landon Sen adalah tuannya dan dia adalah pelayannya. Tuan itu bahkan dapat memutuskan kehidupan dan kematian pelayan itu kapan saja. Ini adalah teknik kontrak yang sangat kejam untuk monster, belum lagi rubah celestial berekor 6 mereka seperti binatang roh dunia yang mulia. Belum pernah ada kontrak darah antara binatang buas surga dan bumi dan manusia di dunia ini. Meskipun rubah kecil itu naif, tetapi tidak bodoh. Begitu dia setuju dengan teknik kontrak darah, dia akan memberikan hidupnya kepada Landon Sen. Seira, hanya ada satu cara. Kontrak darah dapat dicabut oleh Tuan setelah 20 tahun. Dalam hal ulang tahun rubah langit berekor enammu, 20 tahun hanyalah momen singkat. Seira, percayalah padaku. Landon Sen bisa bersumpah ke langit, aku berjanji akan melepaskan kontrak darah bersamamu dalam 20 tahun dan mengembalikanmu gratis. Landon Sen mengertakkan giginya. Melihat tatapan tulus Landon Sen, rubah kecil itu ragu-ragu. Bum bum bum. Seluruh Leiling masih bergetar, yang dengan sendirinya merupakan jalan buntu, dan tidak ada cara untuk keluar dari itu sekarang. Rubah kecil tersentak di benaknya untuk sementara waktu, dan akhirnya setuju, berkata, oke, Seira berjanji padamu, aku bersedia menjadi pelayanmu selama 20 tahun. Tapi kamu tidak boleh berbohong padaku. Yah, yakinlah, Seira, kita bisa menjadi teman yang layak. Landon Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, Seira percaya kamu, Little Fox setuju. Landon Sen segera menggunakan akta darah master dan pelayan, menyemburkan seteguk besar darah, dan menggambar simbol akta darah di udara. Berdengung. Rubah kecil menerima teknik kontrak darah, memungkinkan beberapa sinar darah terbang ke kepalanya. Dalam sekejap, Landon Sen merasa bahwa jiwanya dan rubah kecil memiliki jejak komunikasi, dan teknik ikatan darah berhasil digunakan. Setelah menaklukkan rubah langit berekor 6, binatang surga dan roh bumi, Landon Sen juga merasa tidak sadar. Jika dia adalah pemilik 8 klasik, Landon Sen pasti sangat keren. Tapi Landon Sen terlalu baik padanya, rubah kecil itu baik padanya, dia merasa bersalah di dalam hatinya, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan rubah kecil ini. Tidak masalah, tinggalkan tempat ini dulu, diam-diam Landon Sen berkata dalam hatinya. Teknik ikatan darah sangat mengikat, dan rubah kecil itu juga merasa bahwa dia terlalu naif, sangat konyol sehingga dia menjadi binatang roh biksu manusia. Jika permaisuriah mempelajarinya, dia pasti akan sangat marah. Meskipun rubah kecil mempercayai Landon Sen, itu bukan kepercayaan 100%, karena dia telah ditanamkan dalam pelantian Hu sejak dia masih kecil seperti, jangan percaya pada biksu manusia. Dia juga akan takut di dalam hatinya, khawatir bahwa begitu teknik ikatan darah berhasil, Landon Sen akan memalingkan wajahnya dari teman-temannya dan mengusirnya sebagai budak. Tuan.
Rubah kecil itu meneriaki Landen Sen dengan takut-takut, berbalik dengan mata kecil seperti permata, tampak sedikit takut. Yah, kamu tidak perlu memanggil tuanku. Mulai sekarang, panggil aku Nak, aku akan memanggilmu Seira. Landen Sen tersenyum dan membelai kepala kecilnya. Oke, Nak. Rubah kecil itu menggoyang-goyangkan ekornya dan menghela napas lega di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Landen Sen masih sama dengan Landen Sen. Rubah kecil merasa bahwa menjadi makhluk roh Landen Sen tidak bisa diterima. Oke, Seira, aku akan meninggalkan tempat ini sekarang. Kamu masukkan tas binatang buas terlebih dahulu. Setelah berbicara, Landen Sen mengeluarkan tas binatang roh hitam dari cincin penyimpanan dan menggantungnya di pinggangnya. Rubah kecil berubah menjadi cahaya putih dan memasuki tas binatang roh. Sebelum pergi, Landen Sen melirik kerangka Lei Peng yang besar. Tulang-tulang binatang monster Ordo ke-10 adalah bahan yang sangat berharga, dan makhluk yang tinggal di sini juga direbut oleh aliansi. Landen Sen segera melangkah maju dan memasukkan semua kerangka Lei Peng besar ke dalam cincin penyimpanannya. Kebetulan Landen Sen juga perlu memperbaiki satu set pedang terbang di masa depan, dan kerangka Lei Peng adalah bahan terbaik untuknya. Bab 1265 Hundred Bird Chao Feng. Adapun manik-manik guntur iblis melayang di udara, Landen Sen tidak membawanya pergi. Benda ini berguna bagi Phoenix Hitam Orde 9 yang bernama Meyer, dan Landen Sen meninggalkannya di Leiling. Setelah memasang semua kerangka Lei Peng ke dalam cincin penyimpanan, Landen Sen berjalan ke pusat Phantom Shifting Array. Phantom Shifting Array adalah arai teleportasi jarak menengah pada zaman kuno. Meskipun tidak dapat menjangkau benua, masih sangat mudah untuk menjangkau setengah benua atau setengah kecil benua. Formasi semacam ini membutuhkan banyak energi untuk mengaktifkannya. Landen Sen mengeluarkan 10 batu langit kecil dari cincin penyimpanan dan menempatkannya di alur formasi. Jika para beku yang memikirkan aliansi memasuki Leiling, mereka mungkin dikejar melalui formasi teleportasi ini. Landen Sen merenungkan bahwa setelah teleportasi, dia juga harus menghancurkan arai pergeseran hantu ini pada saat yang sama. Arai teleportasi tidak memiliki mekanisme pertahanan dan cukup rapuh. Hati Landen Sen bergerak, memikirkan cara, dia menjepit pure yang Jian Jue dengan satu tangan. Swises, sejumlah besar pedang Qi naik ke langit, mengambang di udara, dengan ratusan pegangan. Landen Sen menembakkan trik sulap di udara, dan pedang udara yang melayang di udara jatuh perlahan, sangat lambat. Ini akan memakan waktu sekitar 1 menit sebelum semua pedang Qi jatuh ke dalam formasi. Begitu pedang udara menyentuh tanah, ledakan besar akan terjadi. Pada saat itu, arai pemindahan hantu ini akan dihancurkan, prinsipnya setara dengan bom waktu. Setelah melakukan semua hal ini, Landen Sen dengan tenang melepaskan kekuatan spiritual ke dalam arai pergeseran hantu. Bum bang bang. Formasi kuno ini akhirnya menyala dengan cahaya putih, dan Landen Sen bermandikan cahaya putih. Dengan desir, Landen Sen menghilang dan dipindahkan oleh Phantom Shifting Array. Tujuan, Linhai Tianshan. Di luar, 3 pembudidaya primordial dari aliansi dan 2 pembudidaya iblis, Raja Ular dan Kera Laut, masih menyerang formasi berlian Liang Yi terus-menerus. Kelima orang berdiri dengan metode jarum melingkar, terus-menerus menghancurkan formasi. Jika kamu bekerja lebih keras, kita akan dapat segera menghancurkan formasi ini. Pria tua berjubah hijau itu mengertakkan gigi. 4 beku yang tersisa sedikit meningkatkan output kekuatan spiritual mereka. 2 pembudidaya iblis, Raja Ular dan Kera Laut, dan 3 pembudidaya tahap jiwa yang baru lahir berjaga-jaga terhadap satu sama lain karena takut mereka akan mendung. Di luar sungai, para biksu manusia dan penggarap setan aliansi itu berdiri di sisi timur dan barat, dan suasananya tegang. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Ledakan. 3 jam kemudian, ledakan dahsyat terdengar dari dasar sungai kecil, dan ombak melonjak ke langit, memecahkan beberapa retakan besar di tanah. Formasi Liang Yi Diamond akhirnya pecah, dan dinding yang disegel berubah menjadi celah ruang yang stabil, mengarah langsung ke Leiling. Cahaya melarikan diri Wu Dao naik dari tanah ke langit. 3 penggarap baru lahir jiwa aliansi dan 2 pembudidaya iblis dari Raja Ular dan Kera Laut bertarung bersama, dan udara terus meledak, dan angin topan meledak di hutan. Setelah putaran konfrontasi, kedua belah pihak mundur masing-masing 100 meter. Teman enam sayap, kamu benar-benar tidak sabar. Sebelum memasuki ruang ini, kamu ingin membunuh kita bertiga. Pria tua berjubah hijau mengorbankan mangkuk emas harta kuno untuk melindunginya, dan berkata dengan ekspresi muram kepada Raja Ular. Raja Ular menyeringai dan mendengus dingin, kalian bertiga tidak lagi layak digunakan. Mengapa raja ini menjaga hidupmu? Itu tidak malu, Raja Ular enam sayap, aku mendengar bahwa kamu terluka parah di Gunung Penglai sebelumnya, dan kamu mematahkan salah satu tanganmu.
Hahaha, aku tidak tahu apakah ini lebih baik sekarang. Pria tua jubah kuning itu mengejek. Raja ular sangat marah, 3 hal lama ingin mati, raja ini akan memenuhi Anda. Setelah menderu, Raja Ular segera menunjukkan tubuhnya, seekor ular hitam bersayap hitam raksasa. Kera laut juga menunjukkan tubuhnya, menjelma sebagai kera raksasa biru seperti gunung. Kera raksasa berteriak dengan keras dan meneriaki elit iblis di bawah ini, semua suku iblis mematuhi perintah, bunuh biksu manusia ini. Suara itu jatuh. Ho. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung di hutan, dan ratusan monster menyerang kelompok pembudidaya dalam aliansi. Berikan padaku. Sue Fei berteriak dan segera mengorbankan tombak harta karun kuno dan bergegas. Meskipun IQ-nya tidak bagus, dia pandai bertarung. Para penggarap aliansi selama pembentukan panggung alkimia menawarkan senjata-senjata sihir untuk bertemu musuh. Adegan itu sangat keras, dengan semua jenis terbang untuk melarikan diri, sihir streamer, kerucut es api, petir dan guntur. Lingkungan hutan dengan cepat menjadi berantakan, dengan semua jenis ledakan dan ledakan terdengar. Hanya ketika kedua sisi dalam ayunan penuh. Kilatan hitam cahaya tiba-tiba melintas di cakrawala, secepat kilat. Dumuang adalah wanita cantik dengan rambut panjang dan sutra hitam. Menciak. Tiba-tiba, ada suara bernada tinggi dan sangat menjerit di udara, seperti burung phoenix yang bersenandung panjang di langit, seperti raungan burung yang sangat mulia. Burung iblis yang ganas di atas hutan mendengar suara ini, bentuk tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mandek, dan dia merasakan rasa penindasan yang luar biasa. Saat apa yang disebut 100 burung menghadapi phoenix, penindasan darah phoenix hitam membuat monster-monster ini ketakutan. Beberapa burung monster tier 6 hampir semuanya jatuh dari udara. Tidak hanya burung iblis, semua binatang iblis, termasuk Raja Ular Hitam bersayap 6 dan kera laut, terkejut ketika mereka mendengar lolongan seperti demonstrasi. Perasaan ini tampaknya datang dari penindasan jiwa. Mata hitam Meyer seperti listrik, dan kecepatannya sangat cepat. Tanpa diduga, selama dia pergi, Lei Ling ditemukan oleh biksu manusia dan gerombolan monster, dan dia hanya pergi selama 3 hari. Perasaan ilahi Meyer telah menemukan bahwa pintu masuk Lei Ling hancur, dan dia sangat khawatir tentang keselamatan rubah kecil. WHO. Aura melarikan diri hitam terbang dari langit sangat kuat, dan wajah-wajah dari 3 biarawan periode Yuan Ying Aliansi berubah secara drastis, dan mereka segera berhenti berkelahi. Bajingan, keluarlah dariku. Dengan gelombang lengan baju Meyer, angin puyuh hitam mengetuk ketiga biksu Yuan Ying untuk terbang. Meyer bergegas ke pintu masuk Lei Ling seperti meteor. Setelah formasi berlian Lei Ling dihancurkan, ruang Lei Ling sudah bergolak, bergetar dan bergetar lagi dan lagi. Jika Anda bertahan selama beberapa jam lagi, ruang ini akan runtuh dan menghilang. Seira. Meyer berteriak beberapa kali, tetapi tidak mendapat jawaban. Kesadaran menyapu, dan tidak ada jejak rubah kecil ditemukan. Dia melihat rambut putih salju yang ternoda darah di bawah pohon ceri di puncak gunung. Seira. Wajah cantik Meyer berubah warna, suaranya bergetar dengan rambut putih bernoda darah di tangannya. Ini adalah rambut rubah kecil, tidak diragukan lagi, dia terluka. Formasi teleportasi di samping telah dihancurkan, kerangka dan darah Lei Peng telah menghilang, Meyer berpikir bahwa Lei Ling telah diserang, dan dia langsung geram. Cahaya hitam bergegas keluar dari Lei Ling, Meyer mengungkapkan tubuh Black Phoenix. Phoenix hitam sepanjang 1 kilometer melonjak ke langit, 3 bulu Phoenix seperti obsidian memancarkan cahaya warna-warni, dan bulu-bulu Phoenix hitam berlipit seperti permata hitam, memancarkan napas yang terabah. Cepat dan serahkan rubah kecil itu, kalau tidak semua orang dan iblis akan mati. Meyer berteriak dalam kemarahan, mengguncang ribuan mil. Phoenix. Semua biksu dan monster aliansi ketakutan. Ketika Raja Ular melihat tubuh Phoenix hitam, kulit kepalanya mati rasa, bagaimana mungkin ada roh suci seperti Phoenix di dunia ini? Tidak, Phoenix hitam ini seharusnya bukan Tianfeng, tapi kerabat dekat yang mewarisi jejak darah Tianfeng. Bagaimanapun, aura Phoenix hitam ini sebanding dengan para biarawan pada tahap awal mentransformasikan dewa, dan mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan.